Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PKB akan mempresentasikan tentang kami presentasikan tentang penerapan algoritma Kinect Network untuk memprediksi harga cabai rawit. Di sini sebelumnya kami dari kelompok 3 kelas B PKB, ada saya sendiri yaitu Medita Triwarsa dengan NIM akhir 1023, kemudian ada teman saya Riat Nandar Wahyu dengan NIM akhir 1013, kemudian ada Cynthia Dewi dengan NIM akhir 1017, kemudian ada Nur Aziza dengan NIM akhir 1024, kemudian ada Alexander dengan NIM akhir 1045, kemudian ada Ivan Syah dengan NIM akhir 1070, kemudian yang terakhir ada Farenza Gibran dengan NIM akhir 1087. Oke, langsung saja kepada pendahuluannya, yaitu Indonesia ini merupakan negara agraris di mana sektor pertanian ini sangat banyak di Indonesia. Salah satunya itu ada cabai rawit, di mana nilai jual cabai rawit ini tergolong nilainya sangat tinggi. Nah, kemudian nilai jual cabai rawit ini itu tinggi disebabkan oleh faktor keterbatasan stok cabai. Nah, stok cabai ini itu akan melimpah, itu nilai jualnya akan menurun, dan sebaliknya jika stok cabai ini mulai menipis, itu maka nilai jualnya akan naik. Kemudian faktor yang membuat keterbatasan stok cabai ini itu adalah dari hasil panennya. Nah, hasil panen cabai ini akan menurun ketika saat musim penghujan. Nah, karena dari itu, peramalan harga cabai rawit ini akan membantu petani agar petani tidak rugi akibat penjualan cabai rawit ketika ketersediaan stoknya itu berkurang. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan permasalahan ini, maka penulis, yaitu kita, itu tertarik untuk membuat sebuah sistem yang menggunakan metode Kinect Network ini untuk memodelkan peramalan harga cabai rawit. Selanjutnya di sini ada bab 2, desain sistem. Yang pertama ada metodologi penelitian. Kanier Baik, selanjutnya yaitu bab 2, desain sistem. Yang pertama ada metodologi penelitian. Kanier Snakeboard adalah algoritma untuk mengklasifikasikan objek data baru. Proses klasifikasi objek data baru akan dilatih berdasarkan atribut dan sampel data pelatihan. Model klasifikasi objek baru hanya berbasis memori. Metode ini bekerja dengan mencari beberapa objek data atau data latih yang paling dekat dengan data uji yang diberikan, kemudian memilih kelas dengan jumlah suara terbanyak. Langkah-langkah algoritma Kanier Snakeboard adalah sebagai berikut. 1. Tentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat. 2. Hitung kuadrat jarak Euclidean object pada data training yang diberikan. Yang ketiga, selanjutnya urutkan hasil angka 2 secara menaik atau nilai tertinggi ke terendah. 4. Kumpulkan kategori Y atau klasifikasikan tetangga terdekat berdasarkan nilai K. Yang kelima, dengan menggunakan kategori tetangga terdekat, objek baru dapat diprediksi. K dalam algoritma Kanier Snakeboard adalah jumlah tetangga terdekat yang akan dijadikan skor untuk mengklasifikasikan data baru atau objek baru. Untuk menentukan jumlah nilai K, sebaiknya menggunakan bilangan ganjil. Perhitungan jarak antar objek data pada algoritma Kanier Snakeboard dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan Euclidean distance. Berikut rumusnya. Dis X1, X2 sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari X1I dikurangi X2I kuadrat. Dengan keterangan dis X1, X2 sama dengan jarak antar objek XI1 dan 2I. X1I merupakan data uji atau data testing, X2I merupakan data training, dan N adalah dimensi data.
Oke, baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada klasifikasi kelas yang dimana klasifikasi kelas ini akan diikutkan ke codingan dan menjadi patokan antara harga mahal atau harga murah. Di sini terdapat luas panen, produksi, curah hujan, dan juga harga. Jika luas panennya 264, produksinya 2864, dan curah hujan 389, maka kategori harganya termasuk 96, produksinya 3123, lalu curah hujannya 182, maka bisa dikatakan bukan notifikasi, mohon maaf. Berikut merupakan tabel yang nantinya kita inputkan di codingan. Oke, bisa next. Ya, silakan. Baik, selanjutnya di sini yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Klasifikasi penelitian ini menggunakan bahasa Python dan data produksi cabai rawit dijadikan sebagai inputan untuk menghitung dengan menggunakan algoritma K-Nearest-Neighbor atau KNN. Data produksi cabai yang digunakan sebanyak 9 data. Setiap produksi cabai memiliki variabel yang digunakan yaitu luas panen, produksi, curah hujan, dan harga. Contohnya seperti tabel berikut ini. Mungkin ke bawah. Lanjut, yaitu selanjutnya langkah selanjutnya yakni membuat model dan melatih data yang menjadi explanatory. Variabelnya adalah luas panen, produksi, curah hujan, variabel X, sedangkan harga variabel Y, kedua variabel menjadi 80%, dan latih, dan 20% data uji. Kemudian cek dimensi array dari masing-masing variabel, selanjutnya melakukan pencarian K dengan menggunakan rumus K sama dengan akar N, di mana N merupakan banyaknya data, K sama dengan akar 9, dan K sama dengan 3. Setelah membuat dan melatih data dengan nilai K sama dengan 3, selanjutnya melakukan cek akurasi yang menghasilkan nilai akurasi 100%. Angka terakhir yaitu melakukan prediksi dengan menginputkan luas panen, produksi, curah hujan. Produksi cabai yang akan diprediksi, misalkan produksi cabai memiliki luas panen 264 dan produksinya 2864 dan curah hujannya itu 389. Oke, mungkin bisa next dilanjut. Lanjut ke bab 4 yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil percobaan penerapan algoritma K-Nearest-Neighbor untuk memprediksi harga cabai rawit, dapat disimpulkan bahwa algoritma K-Nearest-Neighbor adalah algoritma untuk mengklasifikasikan objek data baru, di mana proses klasifikasi objek data baru akan dilatih berdasarkan atribut dan sampel data pelatihan dengan mencari data yang paling dekat dengan data uji. Nah, atribut yang digunakan yaitu luas panen dalam satuan hektar, produksi dalam satuan ton, curah hujan, dan harga. Setelah dilakukan algoritma tadi, didapatkan nilai K sama dengan 3, dan didapatkan bahwa tingkat akurasi yang terbentuk sebesar 100%. Nah, didapatkan hasil bahwa algoritma K-Nearest-Neighbor dapat diimplementasikan untuk memprediksi harga cabai rawit, sehingga dapat membantu para petani cabai dalam melakukan prediksi harga cabai dalam proses produksi ke depannya dengan lebih fleksibel. Lanjut ke source code yang sudah dibuat. Yang pertama adalah import pandas ASPD. Nah, digunakan untuk mengakses dataset seperti CSV, XS, XLXS, dan yang kami gunakan adalah tipe data XLSX. Yang kedua adalah import NumPy, di mana NumPy ini digunakan untuk merubah dataset menjadi array yang dapat dikomputasi. Lalu from Scalator ini digunakan untuk memanggil kelas K-Neighbor untuk pemodelan dan prediksi. Lanjut yang kedua yaitu mengimport dataset from Google Colab import files, di mana kami menggunakan file dataset cabai rawit baru
XLSX. Lanjut ke bawah. Selanjutnya adalah memanggil dataset dengan cara tadi kan namanya diganti dengan df. Nah, df sama dengan pd.readExcel dengan uh, indeks atau memanggil dataset cabai rawit baru .xlsx lalu print dan didapatkan hasil seperti gambar di bawah. Lanjut, teman Cynthia. Baik, saya akan melanjutkan. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan bahwa fungsi dari pd.readExcel ini untuk menampilkan data yang telah ada pada dataset. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil 5 indeks pertama dari dataset kita menggunakan fungsi df.head. Nah, di sini telah ditampilkan semua data yang 5 teratas. Kemudian kita perlu menentukan variabel independen. Nah, variabel independen dari penelitian kali ini yaitu luas panen, produksi, dan curah hujan. Variabel independen ini merupakan variabel yang mempengaruhi suatu keputusan yaitu harga dari cabai rawit nanti. Nah, di sini karena harga bukan merupakan variabel independen, maka di sini kita perlu hilangkan kolom harga dengan cara X sama dengan df drop, kemudian kolom harga X sama dengan 1. Nah, kemudian kita tampilkan lagi X head. Nah, di sini telah dapat terlihat bahwa kolom harga telah hilang. Nah, selanjutnya tadi sudah ada variabel independen dan sekarang menentukan variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen itu sendiri. Pada kali ini yaitu harga. Nah, di sini caranya cukup dengan memanggil kolom harga tadi. Nah, caranya Y sama dengan DF kolom harga, kemudian Y.head. Nah, di sini telah didapat bahwa 5 dataset pertama dengan indeks 0 ke 4 itu memiliki isi mahal, murah, 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 dan murah. Kemudian selanjutnya yaitu membagi data training dan data testing. Nah, caranya adalah menggunakan metode train, test, split. Nah, dari mana sih kita mendapat train, test, split? Yaitu dari metode yang telah kita import sebelumnya melalui ini, scalar model selection. Nah, kemudian tadi sudah kita split antara X training, X test, Y training, dan Y testnya. Nah, di sini kemudian kita panggil X testnya. Nah, setelah itu didapat. Nah, di sini kenapa yang muncul hanya 2? Karena pada train test splitnya kami mengambil 20% dari keseluruhan data sampel, yaitu 0,20, sehingga 20% dari total 9 data diperoleh 2 data. Oleh karena itu, X testing dari data kita sekarang berjumlah 2. Kemudian kita normalisasi datanya menggunakan standar scalar. Nah, di sini kita transform X train menjadi X train dan X test diskalakan menjadi X test. Nah, selanjutnya adalah menentukan jumlah K. Karena total data kita 9 dan sehingga kita memutuskan untuk K yang kita gunakan yaitu 3. Caranya menggunakan KNN sama dengan K-neighbors, classifier dengan N-neighbors sama dengan 3, kemudian KNN.fit, X-train, Y-train. Nah, jika dijalankan, maka akan muncul K-neighbors classifier. Kemudian kita testimoni. Nah, testimoni salah satu data sampel. Caranya adalah kita mengimport numpy, kemudian kita buat variabel baru yaitu X baru dan dimasukkan ke dalam array, yakni kita di sini mengambil 296, 3123, dan 182. Nah, kemudian ini bentuk 2 dimensi, maka akan muncul seperti berikut. Dan jika kita panggil prediksi harga sampelnya, maka akan muncul hasil murah. Nah, kita buktikan bahwa 296, 3123, dan 182 di sini dapat kita lihat bersama bahwa 296, 3123, dan curah hujan 182 memiliki harga murah. Nah, artinya bahwa prediksi pada KNN ini sudah benar. Selanjutnya kita prediksi keseluruhan X testing dari yang seharusnya kita prediksi, yaitu kita masukkan ke dalam variabel Y prediksi yang didapat hasil sebagai berikut. Kemudian kita tampilkan data testingnya. Nah, sekarang kita akan mencocokkan
kecocokan atau persentase kecocokan prediksi data testing dan data testing tersebut. Nah, dia diperoleh hasil 1,0. Maksudnya adalah kecocokannya sebesar 100%. Selanjutnya adalah uji coba data testing. Nah, prediksi nilai X tes berdasarkan angka KNN yang telah ditetapkan, yaitu 3 tadi. Didapatkan array sebagai berikut, dan kemudian kita tampilkan confusion matrixnya. Kemudian hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Diperoleh bahwa weight average-nya adalah 1,00 yang berarti 100%. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai poster. Oh, baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya yakni poster ya. Nah, seperti yang kita tahu dengan fungsinya, poster merupakan beberapa poin penting dari isi laporan yang tadi akan mendapatkan kesan menarik dalam pembacaan visualnya. Nah, untuk poster sendiri itu kita mengambil dari tema penerapan algoritma KNN atau K-Nearest-Neighbor untuk prediksi harga cabai rawit. Nah, dari poster sendiri ini merupakan beberapa poin penting, semisal seperti pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan pendahuluan dari judul kita. Kemudian ada objektif, yaitu tujuan dari penelitian kita. Kemudian metodologi untuk metode apa yang akan kita gunakan. Kemudian merupakan hasil. Hasil di sini merupakan hasil dari penelitian yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu klasifikasi kelas. Pada bagian klasifikasi kelas ini merupakan proses dari penelitian yang kita lakukan dan mendapatkan hasil sebagai berikut seperti luas panen atau HA, kemudian produksi atau ton, kemudian curah hujan MM, dan harga. Untuk selanjutnya yakni kesimpulan. Nah, kesimpulan sendiri ini merupakan total atau proses akhir dari suatu penelitian yang telah kita lakukan. Jadi kesimpulannya itu KNN atau K-Nearest-Neighbor merupakan algoritma untuk mengklasifikasikan objek data baru, di mana proses klasifikasi objek data baru itu akan dilatih berdasarkan atribut serta sampel data pelatihan dengan mencari data yang paling penting, yang paling dekat dengan data uji. Kemudian atribut yang digunakan seperti yang telah saya sebutkan tadi ada luas panen, produksi, curah hujan, dan harga. Kemudian untuk metode KNN ini sendiri itu dalam memperkirakan harga cabai rawit dengan proses panen untuk kedepannya. Jadi mungkin sekian dari penjelasan poster serta penjelasan dari laporan pada video kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.